Berwisata, berwisata. Mas, itu hurufnya tolong digedein deh, jadi 16 coba. Dibold dong biar kelihatan. Nah gitu. Itu ditengahin coba. Jangan nutupin gambar dong. Nah gitu. Tapi kayaknya ada yang kurang ya. Coba dibingkai yang bagus, kasih ornamen. Carilah di internet. Ya ini kan revisi, banyak dong revisinya. Nah dan, nih gambar itu tuh. Nah itu kayaknya bagus deh. Kasih warna emas. Enggak lah, ini kelihatan ini. Kelihatan ini bagus kan? Nah, hurufnya kegedean ya berarti ya. Kecilin deh jadi 14. Enggak usah buat. Nah, tengahin. Nah, gitu. Nah, gitu. Gambarnya lebih terang bisa dikasih lebih terang dong. Iya, di edit gitu gambarnya biar terang. Ya jangan kebanyakan. Nah itu gitu. Nah, lumayan tuh. Taruh di tengah. Bingkainya ganggu ya. Buang aja deh bingkainya itu. Nggak usah pakai bingkai. Ya kan tadi kan coba ngepasin, terus kayaknya nggak bagus, ya buang aja. Nah gitu. Hurufnya kayaknya kurang gede ya. Gedein lagi dah, 16 ya. Welcome to perspektif perdana, entah episode berapa. Kayaknya 17 kayaknya. Sorry telat ya. Gue makin lama makin kesini makin turun konsistensi. Aduh. Gue lagi coba untuk mempresent. Ini tuh kadang-kadang orang tuh malas sih. Lo tahu kan yang orang soto yang itu tuh ada gitu, misalnya biasanya sih manajemen gitu ya, dia tuh nggak punya skill teknik tertentu gitu, tetapi tuh dia mintanya banyak. Habis itu kalau udah revisi ya kan, misalnya gue tadi kan present masalah gambar kan, orang-orang graphic designer itu kadang-kadang juga capek juga sih. Ini mintanya apa-apa dipanjangin, huruf digedein segala macam, habis itu disuruh kecilin lagi, gedein lagi, kayak gitu. Orang tuh kayak gak punya patokan tuh harus gimana gitu loh. Gue lebih seneng sama orang-orang yang si graphic designernya bikin 1, 2, 3 terus present, ini lo milih mana gitu aja dibandingkan lo, ini hurufnya gede, ini kurangin, ini apa segala macam gitu. Anjir, buang-buang waktu gitu. Dan dia nggak punya patokan khusus gitu. Tapi ada sih orang-orang yang kayak gitu. Selalu ada yang dia kalau ya lo kerjain sendiri lah, ya kan gue nggak bisa kan, makanya gue nyuruh lo. Ya anjing banget. Aduh. Gue tuh mau komentar demo, cuma ya gue nggak punya capability untuk itu. Tapi ya gue berharap nggak rusuh lah ya. Tanggal 25 mau demo lagi katanya ya. Broadcast segala macam di WA grup. Aduh, nggak ngerti gue. Gue tuh sebenarnya mau keluar dari grup kerja gitu ya, broadcast segala macam. Kalau pagi isinya motivasional, kalau siang dikit isinya ayat-ayat. Gak ngerti dah itu kenapa ya kayak gitu.
Kayak sebenarnya kayaknya yang concern ke situ tuh cuma beberapa orang gitu ya, tapi ya kita terjebak di dalam lingkaran grup pertemanan di kerja, jadi nggak enak loh keluar. Ada. Nah, by the way, kemarin gue kayaknya udah ngomong ya kalau gue mengikuti series Black Mirror. Bagus. Yang gue kemarin nonton yang Nostif ya. Ya kayak Nostif. Yang episodenya itu ceritanya kita punya rate, masing-masing orang punya rate sendiri. Udah kayak ini nih, kayak Google Play gitu, setiap aplikasi punya rate. Dan setiap dari kita itu di rate satu sama lain. Kalau kurang dari berapa kita tidak bisa menikmati fasilitas yang ada gitu, anjing. Mungkin bisa jadi itu kejadian di masa depan juga, bahwa ya gitulah, orang yang terlihat baik akan di rate tinggi. Sedangkan orang yang jujur itu dia nggak pernah punya tempat di situ gitu. Kasian juga ya kalau segala fasilitas hidup tuh berdasarkan apa yang tampak kecil gitu, apa yang tampak saja, yang terlihat di Instagram, anjing, yang terlihat di Facebook, yang terlihat bahagia itu, dan di situ di rate, oh ya kalau like-nya 10.000 nih pasti bahagia nih, ini orangnya baik nih. Black Mirror, lalu gue ngikutin apa lagi? Musik, lagi seneng sama Dialog Dini Hari. Ini udah lama sih, band-band yang udah lama, and then band folk asal Bali. Yang gue suka itu Tentang Rumahku judulnya, and then wow, itu keren tuh liriknya. Itu nggak nyangka gitu bisa jadi lirik semanis itu, and video klipnya juga bagus banget. Video klipnya lo ngerasa kayak, tapi kayaknya nggak bisa tuh, orang-orang sekarang tuh nggak bisa relate sama video itu, karena ya apalah hari Minggu tanpa gadget itu kayak gak bisa. Itu videonya itu simple, load malas-malasan di sofa, and then lo ke taman deket rumah gitu, ngelihat jendela di luar gitu, anjing. Itu tuh nuansanya 90-an banget tuh. Masa dimana kalau sekarang tuh kan bosen nonton TV, kita pegang gadget ya, atau apa, laptop segala macam, dengerin musik lewat laptop. Dulu tuh gak ada tuh ya kayak gitu. Kita kalau udah bosen sama TV ya, itu biasanya nyetar radio juga, waduh radionya gini-gini doang gitu, udah matiin gitu, and then ya udah baca buku, atau ya udah malas-malasan aja lihat daun ngalamun. Anjing, tuh kayaknya orang tuh udah nggak lama ya nggak ngalamun. Even di toilet pun ya, di toilet mungkin lo tetep pegang gadget men gitu loh. Terus nggak ada kekosongan itu, nggak ada yang cuma lo dan pikiran lo yang tersisa, itu kayaknya nggak ada. All time itu lo dan benda mati itu yang terkoneksi. Iya kan? Berapa banyak orang yang nunggu di halte busway, katakanlah di halte Transjakarta, yang ya beneran nunggu gitu. Kayaknya nggak ada. Kayaknya semua sibuk sama smartphone-nya sendiri-sendiri. Terus
ya itulah apa yang ada di layar mereka yang jadi perhatian gitu. Selain daripada itu gak penting juga gitu. Padahal dulu tuh nggak gini. Dulu tuh em, kita masih apa ya? Kita tuh masih menghargai kekosongan. Kita tuh masih bisa nikmatin hujan gitu. Kita masih bisa ngeliat langit apa segala macam. Kayak sekarang tuh susah ya. Ya mungkin orang-orang itu masih ada cuma sedikit populasinya dibandingkan yang ini. Even sekarang tuh para pecinta alam gitu kayaknya udah sedikit yang beneran menikmati alam gitu, atau traveler gitu kayaknya selalu bawa video kamera kemana-mana gitu. Sorry. Lo nggak bisa kayak yang lo kalau nonton filmnya The Secret of Walter Mitty gitu, lo di satu scene itu ada si Sean Penn itu jadi seorang fotografer. Itu dia lagi foto harimau langka kalau nggak salah di Tibet kalau nggak salah. Itu dia mau foto, and then si pemerannya siapa sih, lupa gue. Ya itulah, lupa gue siapa ya namanya, Ben Stiller datang terus ngomong bla 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 bla. Dia ngomong, bentar lo diam dulu nih, jadi ini ada harimau bentar lagi gitu. Terus muncul harimaunya tuh muncul, terus dia ngomong, loh kok lo nggak jepret pakai kamera lo gitu. Si Ben Stiller ngomong gitu kan. Terus si Sean Penn tuh ngomong, oh nggak semua momen itu gue suka ngelihat pakai benda terparty lah, katakannya seperti itu. Gue pengen lihat dengan mata kepala telanjang gue gitu, dan ya pengen menikmati momen itu gitu. Terus anjing itu kan dia fotografer ya tapi ada wisdom itu gitu. Ada, dia nggak melulu apa ya, mengejar pokoknya ini foto bagus selesai dapat uang gitu, kayak enggak. Dia tuh punya filosofi sendiri bahwa ya gue harus menikmati momen ini gitu. Ya nggak foto nggak masalah gitu, gue momen ini lewat ya nggak masalah, gue bisa cari momen lain gitu. Tapi ini tuh ada momen langka di mana ini gue pengen ngerasain pertama kali gue bisa ngelihat dengan mata gue sendiri tanpa kamera, tanpa apapun. Gue bisa feel the moment, gue bisa ngelihat sesuatu yang hidup tanpa embel-embel alat di depan mata gue gitu. Aji itu tuh gila, itu ini gitu, apa, wow banget itu. By the way, kalau lo belum tahu Walter Mitty, kayaknya udah nggak ada udah lama lah, itu film tahun 2013 ya. Gue nggak sengaja sih nonton itu gue pikir ya ini komedi, nonton bareng temen, ternyata dalam banget anjing gitu, wow. Dan itu si sutradaranya itu, aduh, Pak Ben Stiller tuh ya, sutradaranya itu ya dia sendiri. Dan pemandangan di Islandia itu anjing gila ya, negara sekecil itu dengan pemandangan seperti itu, dan penduduknya itu santai men gitu, nggak kayak Jakarta penduduknya santai ya, live the moment apa segala macam. Gue bisanya jualan ikan gitu ya, jualan apa ya, gue bisanya cuma bimbing turis ya sudah gitu. Terus ya itu aja gitu, dia tidak
hidupnya itu tidak terkontaminasi dengan kata-kata motivator. Kalau lo nggak follow passion lo akan miserable. Dia nggak terkontaminasi dengan obrolan para motivator. Kalau lo nggak kaya itu kayaknya hidup lo mudorot gitu ya, gitu. Jadi live the moment aja. Kalau di Indonesia masih ada sih ya kayak gitu, cuma ya pasti di desa-desa pelosok dan lain sebagainya gitu, dimana ya hidup itu bersahaja aja gitu ya. Kalau bisanya bertani ya bertani, jam pagi subuh dia ke sawah gitu, jam berapa istirahat, sore dikit udah pulang, bola anak istri gitu. Anjing itu tuh ya, gue salah satu orang yang cukup appreciate dengan hidup seperti itu setelah setelah berkecimpung di Jakarta gitu. Berkecimpung lagi, bertempat tinggal di Jakarta setelah berapa lama. Terus anjing, di orang ngapain nih? Gue tuh juga cukup, Jakarta tuh cukup paradoks menurut gue. Paradoksnya adalah lo keluar pagi hari subuh gitu kan, cari nafkah ya, cari uang yang belum tentu cukup untuk hidup gitu loh. Sedangkan perjalanannya itu jauh banget. Lo pasti dari pinggiran Jakarta, nggak mungkin kalau masih bujang lah ngekos lah ya. Tapi perjalanan itu jauh, and then lo pulang itu udah malam. Satu-satunya hidup yang bisa lo nikmatin itu adalah weekend. Tetapi weekend pun macet. Terus ya gue nggak menyalahkan bahwa budaya konsumerisme itu tinggi gitu di Jabodetabek gitu, karena ya lo mau ngelampiasin di mana lagi gitu. Ya paling bisanya belanja and then makan makanan enak, iya gitu aja gitu. Karena ya gila ya tuh, gue tuh nggak kebayang 10 tahun lagi tuh Jakarta kayak apa. Sekarang aja udah kayak gini gitu. Dan gue tuh juga masih, kayaknya udah sering lah gue ngomel-ngomel gini, maksudnya kenapa ya HQ itu selalu di Jakarta gitu, headquarter itu selalu terpusat di sana gitu. Padahal kalau secara infrastruktur daerah-daerah lain tuh juga bisa jadiin headquarter gitu. Lo nggak perlu Jakarta lah. Dan bangun pusat apa kayak Amerika gitu kan juga sendiri-sendiri, itu pusat teknologinya di Silicon Valley, bukan di New York. Kalau pusat keuangan bisnis di New York, itu tuh juga udah terpisah, teknologi itu sendiri di situ. Kalau lo mau ngelihat pusat keuangan finance tuh di Wall Street gitu kan. Kalau mau ke politik apa segala macam pemerintahan di Washington DC. Kalau lo mau ke apa masalah perfilman, industri film, itu di Hollywood. Ya gitu, udah terpisah-pisah kan. Terus kalau lo NASA itu mana ya? Detroit mana ya? Bukan deh, Texas ya. Itulah SpaceX apa segala macam, pusat antariksa di situ. Udah kepisah-pisah gitu. Kalau sekarang tuh kan enggak. Ibu kota juga di situ, pemerintahan di situ. Kalau demo ya udah udah mati, lumpuh lah segalanya. Dan orang tuh masih ya gila ya, bertahan di, ya nggak tahu sih. Gue tuh juga bingung. Gue merasa bahwa kalau lo dapetin katakanlah penghasilan 5 juta gitu ya, hidup di Jakarta, and then lo dapetin penghasilan katakanlah cuma 3 juta tapi hidup di daerah, lo saving kayaknya sama.
yang lo saving kayaknya sama kalau lo masih bujang dan lo nggak boros-boros banget lah. Kalau nggak ini kayaknya lo saving itu sama, tetapi kualitas hidup yang lo dapetin itu jauh lebih gede di daerah gitu loh. Memang secara pengalaman, ilmu, and then how you communicate, how you kompetisi apa segala macem, budaya kerja itu memang beda sih. Memang beda. Memang lo akan lebih banyak terbentuk di Jakarta, tetapi kalau lo memang sudah cukup enough lah, gue kegilaan ini udah cukup, and then lo memutuskan untuk baliklah ke daerah atau kemana, cari tempat yang tidak terlalu macet segala macam, itu menurut gua secara hitung-hitungan duit savingnya sama tapi kualitas hidupnya jauh lebih oke lah di daerah. Gua kayaknya sering lah ngomong kayak gini ya, kayaknya di podcast episode berapa lupa ya. Gua orang yang cukup bingung gitu dengan orang-orang yang memang beberapa orang memang terjebak lah di situ, nikah dengan orang Jakarta dan lain sebagainya, and then I have no idea what I do in my life. Kalau gue nggak kerja di sini, gue udah umur 30 lebih dan lain sebagainya, gue nggak bisa pindah-pindah kerja seenak udelnya sendiri karena gue udah punya anak, ada biaya yang harus gue tanggung kan gitu yang wow ya, yang nggak bisa nyalain juga sih, gitu. Ya yang bisa itu cuma ya kalau ada headquarter baru kenapa nggak di daerah sih gitu. Kayak kepikiran kayak gini nggak gue doang gitu loh, tapi ya always gitu. Gue tuh selalu ngeliat ya di TV apartemen selalu baru, selalu Senin harga naik. nggak Senin harga naik, selalu baru apartemennya. Terus pokoknya sekarang kan udah di pikiran Jakarta nih ya yang dibangun nih, pikiran Jakarta apartemen gitu. Dan gue juga mikir dengan cicilan segitu gitu, yang bisa beli siapa ya gitu. Itu mikir gitu, pekerja-pekerja yang cuma fresh grade gitu kagak bisa lah beli apartemen segitu mahalnya. Dan konsepnya selalu sama, apartemen bawahnya mall. Apartemen dan di bawahnya mall, Pak. Nanti kita fasilitasnya itu ada kolam renang, ada pusat kebugaran, nanti ada taman kota di bawah. Ya sama aja lo di penjara di surga kecil itu gitu. Tetapi ya gak bisa juga kalau lo tuh di penjara di surga kecil tapi bayarnya mahal. Aduh, gue tuh juga merasa bahwa kayaknya pekerja yang beneran pekerja yang di Jakarta tuh nggak pernah bakalan kaya loh. Susah untuk kaya, sangat sedikit peluangnya untuk kaya. Kaya dalam artian ya apa ya? Ya susah gitu. Lo manajer 2 digit, lo harus jadi manajer untuk jadi 2 digit gitu. Sedangkan hidup 2 digit itu juga pas-pasan sih sebenarnya kalau menurut gua di Jakarta. Dengan anak yang udah berapa, istri nggak kerja katakanlah, itu wow, susah men. Maksudnya ya itu hidup sederhana gitu. Wah nggak tahu lah, tapi gue nggak tahu juga sih. Yang hidup tuh di Jakarta yang beneran kaya itu orang-orang yang ini loh, lo tahu kan yang bikin warteg apa segala macam, asalnya dari desa, bikin warteg di situ, terus tidurnya juga di situ, terus ya cuma 2 bulan sekali pulang ke daerahnya, gantian lagi. Atau mamang-mamang yang gue tuh sangat kagum dengan jaringan franchise Burjo. Burjo Kuningan men, itu hampir di setiap jalan di Jakarta ya, itu selalu kalau Burjo itu orang Kuningan men.
Itu tuh kayaknya ada satu desa yang isinya itu tukang bubur semua, yang mereka punya satu juragan gitu, mungkin kepala desanya yang gue punya blueprint nih, rencana untuk naklukin Jakarta lewat lewat penjajahan makanan namanya burjo gitu kan. Terus dia mulai cari-cari tempat yang sewanya gak begitu mahal tetapi padat di permukiman penduduk. Terus dia mulai buka lah apa segala macam, burjo, dikasih rokok, indomie, telur segala macam, roti bakar gitu-gitu. Terus ya mereka, si kepala desa itu, lo yang di si A B C D E, lo bagian operasi di Jakarta Timur nih, ini nih lokasinya nih, nanti lukiran apa segala macam gitu, rotasi. Itu tuh jauh lebih kaya loh, jauh lebih kaya dibandingkan dengan pekerja-pekerja yang berangkat jam 5 pulang jam entah jam berapa. Karena kadang kereta juga nggak tepat waktu, kalau misalnya relnya keganggu, ada ya susah bener hidup di Jakarta tuh. Ya itu kayak ada satu orang kayak jaringan pengemis gitu. Pengemis itu kan punya ya jaringan yang satu yang gede satu gitu, terus disebar gitu pakai mobil van apa segala macam, nanti 50-50 setorannya 80-20 mungkin, 80 pakai lo, 20 disetor sama ini, ya bisa aja sih. Wow. Berapa menit cuma ngeluh soal Jakarta yang sudah dikeluhkan berulang-ulang oleh netizen lain. Sungguh podcast ini sangat membangun lah. Udah itu 27 menit nih. 27 menit. Sorry kemarin lo satu lah itu uploadnya juga ini terlambat. Aduh susah juga ya, konsistensi itu memang anjing sih. Lo harus keep head down, do your thing. Pokoknya ada yang dengerin gak dengerin, dapat achievement atau tidak, lo harus tetap melakukan hal itu. Lo juga nggak tahu harapannya ke depan tuh ngapain gitu, tapi lo seneng dengan hal ini dan keep doing that gitu. Itu tuh memang butuh apa ya, butuh legowo yang gede gitu. Iya gue harus ini nih, harus itu, susah kan. Makanya tuh belajar itu memang belum bisa efektif, untuk belajar sendiri tuh belum bisa gitu. Memang harus dipaksa untuk di sekolah, karena kesadaran untuk legowo untuk gue harus belajar nih supaya pintar tuh gak ada gitu. Mana ada sih umur 8 tahun gitu yang punya kesadaran untuk gue belajar lah supaya gue pintar, gak dikibulin orang. Kayaknya susah gitu. Jadi lembaga pendidikan itu masih dipaksa untuk orang untuk ayo belajar, ayo ujian, ayo segala macam, tes segala macam gitu, kayak masih ini. Jadi nggak tahu lah, sekarang tuh juga ya itu pokok bahasan lain, udah 28 menit lagi. Mungkin besok akan gue ngobrolin masalah apakah sistem e-learning itu mampu ya menggantikan sistem sekolah gitu. Mungkin pada akhirnya akan digantikan, tetapi how to control people gitu. Tapi ya memang nggak ada concernnya juga sih ya e-learning itu. Maksudnya ya e-learning kan jualan konten aja gitu. Bodoh amat sih si pelajarnya jadi pintar atau ngerti itu. Pokoknya gue jualan konten, video gue upload, apa tutorial gue upload, selesai sudah gue dibayar, udah gitu. Masih mending guru privat tuh masih punya rasa anjing nih kalau gue ngajarin anak nih,
ini anak gak ngerti-ngerti, gue termasuk gagal gitu. Masih ada rasa gitu kalau e-learning sistem upload kayak Udemy atau apa ya yang sekarang ngetrend deh, ya Udemy lah, Udemy yang paling gede. Atau ya sekarang kan ada ya kuliah online gitu, kuliah online yang beberapa universitas sudah bukan bangun sih, apa sih, ngasih berapa ya, pokoknya uangnya hampir sama kayak kalau jadi gue pernah lihat di S2 di satu universitas tuh sistem online, maksudnya lo kuliah tuh online gitu, nggak perlu datang di ini gitu. Hampir sama biayanya juga. Biayanya hampir sama. Itu tuh gue juga bingung sistem penilaiannya seperti apa. Ya mungkin karena ya kayak video aja sih, video aja terus ya tetap tes gitu kayaknya gitu sih. Kalau Udemy itu kan ya mereka kan ngupload konten ya, tutorial. Udah gue ngupload ini, lo ngerti nggak ngerti ya bodo amat, lo attitude lo berubah atau enggak ya bodo amat, lo bisa ngerjain ujian apa enggak ya bodo amat lah. Pokoknya gue udah put effort di situ, udah ngajarin di video, lo nggak ngerti juga nggak apa-apa gitu ya. Udah money oriented banget sih, cuma memang kayak gitu lah. Apa sih yang di dunia digital itu yang nggak money oriented. Oh 31 menit, oke udah gitu aja. Kalau mau kirim email tetap di cara.perdana@gmail.com. Ya udah itu aja lah. Keep thinking, keep learning. Ciao.